Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pada pembelajaran 5 masih di tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di kelas 6 kita lanjutkan pada halaman awal pada pembelajaran kelima. Jadi di sini perhatikan di sini, tolong dilihat. Jadi di sini nanti diharapkan kalian itu pada tema yang bagian ini kalian mampu menyebutkan, di sini menyebutkan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik di dua negara. Kemarin kehidupan sosial budaya itu kondisi geografisnya, penduduknya, bahasanya gitu ya. Dan ekonomi itu terkait dengan mata pencaharian, seperti sudah dibahas. Politik itu terkait dengan pemerintahan negara tersebut, siapa kepala negaranya dan siapa kepala pemerintahannya ya. Selanjutnya pada pembelajaran ini kalian masih diminta untuk mampu menulis laporan. Menulis laporannya terkait apa? Terkait kegiatan sosial budaya. Sosial budaya tadi sudah kita katakan terkait dengan benda-benda hasil dari kebudayaan di setiap negara, bisa berupa bangunan atau kerajinan dan juga terkait dengan bahasa dan sebagainya. Kemudian ekonomi itu berhubungan dengan kegiatan seperti mata pencaharian penduduk ya, seperti apa, pendapatan negara, dari mana negara itu mendapatkan penghasilannya, dari tambang atau dari mana, lah itu nanti terkait ekonomi. Politik saya jelaskan lagi, ini terkait dengan pemerintahan. Kemudian pada bagian ini kamu diharapkan juga mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran. Lalu kamu diharapkan mampu membuat soal cerita dari apa? Dari operasi hitung. Jadi selanjutnya kalian diharapkan masih mampu untuk menemukan pewarnaan patung yang baik. Ini maksudnya kemarin kalau patungnya belum selesai, pewarnaannya silakan diberi warna. Diharapkan kalian juga mampu memberi pewarna dan mendesain patung dengan lebih ahli. Ini masih beberapa yang terkait dengan beberapa hal kemarin. Kita akan ke lebih jauh. Di sini ada seorang anak yang bicara kondisi geografis yang berbeda-beda. Jadi geografis saya terangkan lagi. Geografis itu adalah kondisi alam ya, gampangnya kondisi alam. Gampangnya seperti itu. Geografi itu terkait alam, terkait dengan posisi atau wilayah negara tersebut. Wilayahnya berupa lautan atau daratan atau berpulau-pulau atau daratan semua, maksudnya seperti itu. Kemudian batas-batas negaranya. Batas-batas negaranya apa? Batas wilayah ini. Saya tulis batas wilayah. Batas wilayahnya berupa apa? Laut atau darat seperti Indonesia di bagian utara berbatasan dengan apa saja. Kita contohkan misalnya di Indonesia bagian utara berbatasan dengan Filipina, berbatasan dengan Laut NATO, berhadapan dengan Laut Cina Selatan, berbatasan juga dengan Malaysia, Singapura, gitu ya. Begitu. Itu kondisi geografis. Kemudian berkaitan juga dengan iklim ya. Kondisi geografis iklim. Iklimnya bagaimana? Apa iklim tropis, apa iklim subtropis? Seperti kita ketahui bersama bahwa Asia Tenggara selanjutnya itu semua hampir beriklim tropis semua kecuali Myanmar bagian utara. Itu terkait dengan kondisi geografis yang berbeda, mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Jadi negara-negara ASEAN bekerja sama di berbagai bidang. Nah, kita lanjutkan. Ini ada gambar beruang, di atasnya ada monyet, ada pertanyaan. Thailand memiliki hewan yang bernama oa, oa pileated. Hewan ini tersebar di wilayah hutan Thailand, jadi gambarnya seperti ini ya, hampir seperti monyet lah ya. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal
saat ini tinggal 32.000. Ini ada pada halaman 142. Pada halaman ini belum ada yang dikerjakan, saya hanya menjelaskan beberapa hal yang penting untuk mengingatkan kembali. Jika masih belum jelas pada bagian ini, silakan videonya diputar ulang. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, di sini kita lihat, di sini kalian diharapkan mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, dua negara ASEAN, dua negara saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian mampu menuliskan laporan tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi itu harapannya. Jadi di sini sosial budaya seperti saya katakan tadi, saya ulang lagi terkait dengan beberapa hal seperti hasil ya. Ini gampang mudahnya. Sosial budaya siapa? Sosial itu hubungan. Hasil apa? Ini belum selesai. Hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan apa? Hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan itu kesenian. Satu kesenian. Kesenian. Nah, saya tulis di mana ya? Di sini ya. Nah, kebudayaan sosial itu hubungan. Nah, itu saja. Hubungan. Hubungan sosial itu terkait dengan hubungan sosial itu terkait dengan apa? Dengan bahasa kan itu. Nah, jadi bahasa itu produk budaya. Terus adat istiadat. Nah, ini adat istiadat. Adat istiadat ini juga terkait dengan sosial budaya. Kemudian juga kesenian. Kesenian seperti kalau di Indonesia ada wayang itu termasuk sosial dan budaya. Ini ya, budaya. Ada juga hasil bangunan. Bangunan itu termasuk hasil dari kebudayaan. Makanya kalau ada dikatakan ada sebuah orang mengatakan apakah Monas itu sebuah produk budaya? Betul, Monas adalah sebuah produk budaya, yaitu produksi budaya Orde Lama, gitu ya. Jadi seluruh bangunan itu produk budaya, seluruh kesenian juga produk budaya, seluruh adat istiadat juga produk budaya, bahasa juga produk budaya. Jadi sosial itu hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia itu menghasilkan sebuah benda. Bendanya yaitu bahasa, adat istiadat, kesenian, dan bangunan. Hasil dari hubungan sosial itu disebut budaya. Ya, gampangnya seperti itu ya. Sosial itu hubungan antar manusia. Sosial itu hubungan antar manusia. Lalu hubungan antar manusia itu supaya dapat terjalin, maka memerlukan alat-alatnya ini disebut salah satunya bahasa, adat istiadat, kesenian, dan bangunan. Seluruh hasil dari hubungan sosial itu disebut budaya. Gampang kan? Itu kita menggunakan terjemahan atau terminologi yang paling mudah untuk dipahami. Saya hapus dulu rata-ratanya, nanti kalau masih butuh silakan dibuka lagi. Kemudian kita bicara masalah ekonomi. Ekonomi itu adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan menggunakan barang, memproduksi barang, dan menyalurkan barang. Intinya apa itu ekonomi? Intinya adalah kegiatan menggunakan barang. Contoh membuat barang, contoh pekerjaan. Nah, gampangnya seperti ini. Pekerjaan. Jadi penduduknya pekerjaannya apa? Penghasilan negaranya dari mana? Nah, penghasilan negaranya, penghasilannya dari mana? Itu intinya gampangnya ini ekonomi. Kalau politik seperti saya katakan pernah singgung, politik itu adalah pemerintahan atau kekuasaan yang menguasai negara itu siapa. Kita akan lanjutkan ke sini, saya besarkan. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Flora itu apa? Flora itu tumbuhan ya. Flora itu tumbuhan. Saya tulis di sini tumbuhan. Tumbuhan. Ora jelas. Oh ya, saya hapus. Saya beri keterangan di mana ya. Oh, saya tunjuk saja. Flora. Saya tunjuk di mana ya? Di sinilah ya. Tumbuhan. Nah, tumbuhan. Ini flora itu tumbuhan. Fauna, fauna itu artinya hewan ya. Hewan. Gampangnya seperti itu. Bunga rafflesia, contohnya ini bunga rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu.
Bunga ini mempunyai ukuran diameter hampir mencapai 1 meter. Jadi ini maksudnya bunga ini dari sini ke sini. Nah, ini panjangnya dari sini ke sini. Ini hampir 1 meter. 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Jadi bunga Rafflesia termasuk flora atau fauna? Flora ya, betul. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitatnya yang terbatas. Habitat itu tempat tinggal. Habitatnya di mana? Di Taman Nasional Bengkulu ya. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Habitat tempat tinggal ya, tempat tinggal asli. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama. Nah, ini mereka bekerja sama untuk apa? Untuk melestarikan flora dan fauna, melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Kesamaan geografis itu kesamaan wilayah, kesamaan iklim ya. Oleh karena itu banyak persamaan dari sisi budaya. Sisi budaya itu produk hasil dari hubungan antara manusia. Kesamaan dengan flora, kesamaan dalam fauna, dan kesamaan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan menghasilkan uang ya, hasil gitu. Gampang ekonomi pengertiannya seperti itu. Politik adalah pemerintahan. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, ini apa Pak? Ini lambang ASEAN. Lambang ASEAN kok gambarnya seperti itu? Itu artinya apa? Ini seikat padi. Nah, seikat padi. Maksudnya negara-negara ASEAN diharapkan seperti seikat padi yang saling terikat dengan satu ikatan yaitu ASEAN. Dan saling mengokohkan gitu ya, menguatkan. Jadi seperti seikat padi. Ini lambang negara ASEAN. Seikat padi lambangnya ya. Kita akan lanjutkan. Kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN. Ya, di mana informasinya? Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nanti kamu tengok lagi atau lihat lagi. Dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Ambil seluruh informasi yang kamu miliki, tulislah informasi lengkap kedua negara tersebut meliputi sosial dan budaya. Lah di sini kamu menulis dua negara, itu Indonesia misalnya. Nah, Indonesia. Nah, nanti sosial budayanya bagaimana? Nah, nanti tulis sosial budaya. Nanti kamu cari selain Indonesia. Ini saya beri contoh ya. Sosial budaya cara lengkap ditulis. Sosial budaya Indonesia misalnya bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan di Indonesia itu ada misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Terus agama yang diakui. Agama yang diakui Islam. Terus Kristen. Terus Konghucu. Terus kemudian Buddha, Hindu, dan sebagainya. Ini sosial budaya. Kemudian kebudayaan produk budayanya ditulis juga. Ini sosial budaya. Kemudian terkait dengan ekonomi. Indonesia sebagian besar. Ini nanti masih banyak ya. Masih banyak. Nanti. Cuman tidak saya tulis semua. Ini hanya contoh. Ekonomi. Indonesia banyak menghasilkan devisa negara dari pertambangan. Hasil pertambangan Indonesia apa saja? Misalnya emas, terus tembaga, terus minyak bumi. Nah, ya, ini contoh. Terus perkebunan, terus pertanian. Nanti ditulis hasil perkebunannya apa, pertaniannya apa, begitu. Terus ke politiknya. Politik kehidupan di Indonesia dipimpin kepala negara dan kepemerintahannya oleh kepala negara. Ditulis kepala negaranya. Negaranya siapa? Presiden. Sekaligus kepala pemerintahan ya. Nanti kalau negara Brunei apa gitu ya. Kemudian Indonesia merdeka tahun berapa. Begitu dalam kehidupan politiknya ditulis. Sudah mengalami berapa pergantian presiden, itu juga dalam kehidupan politik. Indonesia mengalami berapa pergantian presiden? Sudah 7 kali ya pergantian presiden.
Itu begitu, jadi disebutkan sosial budaya, ekonomi, politik. Nanti silakan kamu cari 2 negara selain Indonesia. Ditulis lengkap kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya, dan kehidupan politiknya. Ditulis di buku tugas. Ya, seperti itu. Saya akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini di sini kamu diharapkan mampu membuat patung. Ini silakan pekerjaan membuat patungnya dilanjutkan yang masih mewarnai ya. Mendesain warna patung ini karena banyak yang belum dikumpulkan, jadi saya tulis lagi di sini. Silakan dilanjutkan ya. Ini saya ada sebuah soal di sini Soalnya apa? Di sini. Lihat di sini. Siap. Soalnya nanti adalah tentang ini, cuman sebelum saya masuk ke sini, saya akan membahas ke sini dulu. Sudah siapkah patungmu? Kalau sudah, warnai. Nah, ini perintah lagi ya, perintah maksudnya patung yang kemarin yang disuruh mewarnai itu harus diwarnai. Bebas mewarnainya, boleh pakai cat, boleh pakai teres, maupun kunyit juga boleh ya. Atau benda-benda alami lainnya ya, yang bisa berwarna. Letakkan di meja kelas. Lah ini nanti dikumpulkan saja ya. Ini dikumpulkan saja. Dikumpulkan ke sekolah saja. Dikumpulkan ke sekolah hasilnya. Ingat yang sudah diberi warna ya. Kamu sudah memberi contoh kepada teman adik kelasmu tentang kreativitas. Ya, ini membuat patung, ini membuat patung ayam. Dan ketekunan menghasilkan patung. Berbagilah ilmu dengan adik kelasmu cara membuat patung. Jadi nanti kamu diminta mengajarkan cara membuat patung itu kepada kelas bawahnya, kelas 5, 4, 3, 2, 1 ya. Silakan kalau sempat diajarkan. Kemudian di sini ada sebuah soal. Lihat soalnya. Gunakan angka 456 untuk membuat soal cerita. Soalmu harus memuat paling sedikit 2 operasi hitung berbeda. Lihat di sini. Pada bagian ini sebenarnya kamu diminta untuk menentukan bentuk operasi hitung campuran dan membuat soal cerita. Lihat, kita akan bahas di sini. Ini contoh. Saya buat contohnya beda. Ini angkanya 4, 5, 6. Sekarang saya buat contoh angka 3, 7, 8. Maksudnya ini ada soalnya harus ada angka 3-nya, angka 7-nya, angka 8. Angka 8 ada, angka 7 ada, angka 3 ada. Nah, ini juga ada angka 3 ada. Kemudian di sini harus ada 2 catatan, 2 operasi hitung. Kita akan lihat. Jadi untuk mengetahui soal ini ada 2 operasi hitung atau tidak, tentunya kita terjemahkan dalam soal matematika ya. Hari ini bentuknya ya, kita akan bentuknya. Ini bentuk ceritanya. Ini bentuk cerita. Nah, sekarang kita akan bahas bentuk operasi hitungnya. Jadi bentuk operasi hitungnya seperti apa? Maaf, kecoret ya bentuk. Coret lagi. Bentuk operasi hitungnya. Bentuk operasi hitungnya seperti apa? Kita akan baca. Pak Kardi mengajak 8 keluarga, berarti 8, ada 8 keluarga, untuk mengikut piknik. Dari 8 keluarga tersebut, 3 keluarga beranggota 7 orang. Berarti nanti di sini ada 8 keluarga ya. 8 keluarga. Maka jadinya seperti ini. Saya hapus dulu. Ada berapa keluarga? Ada 3 keluarga. 3 keluarga berarti 3 dikali 7. Ini ada titik kurung ya. Berarti ada 3 orang. 3 keluarga beranggota 7. Ditambah. Sedangkan sisanya sih berapa? Sisanya yaitu 8 keluarga. Dikurangi berapa keluarga? Dikurangi 3 keluarga. Anggotanya berapa? Anggotanya 3. Kita kerjakan yang mana? Yang dalam kurung. Apakah yang depan ini boleh tidak dikurung? Boleh. Karena perkalian gitu ya. Jadi yang depan ini 3 keluarga beranggota 7 orang. Yang belakang ini kita hitung jumlah keluarga sisa. Ini sisa. Sisa keluarganya ya. Sisa keluarga yang anggotanya tidak 7 tetapi anggotanya 3. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau kita hitung di sini 21 ditambah mana dulu yang dikerjakan? Yang dikurung dulu, Pak. Oh ya betul ya. Ini salah berarti ya. Ya. Kita kerjakan urut dan runtut ya.
Berarti ini 5. Jadi sisa 5 keluarga beranggota 3 orang. 3 keluarga anggotanya tuh 7. Bentuk matematikanya operasi hitungnya seperti apa? Bentuk operasi hitungnya seperti ini. Nah itu. Seperti ini. Ini bentuk operasi hitungnya. Ini bentuknya seperti ini. Nah ini bentuk operasi hitungnya. Yang diminta kalian adalah bentuk soal cerita untuk dimasukkan ke sini. Ini soal ceritanya. Nah, kalau kita hitung, ini 21 ditambah 15. Jadi hasilnya ada berapa? Hasilnya ada 36. Begitu ya. Paham ya? Gampang sekali. Kalau belum paham, nanti silakan diulangi lagi videonya, di setel ulang. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Pada halaman selanjutnya ini sudah berakhir pada bab ini. Setelah belajar hari ini, renungkan hal-hal berikut. Jadi diminta merenungkan kamu ini, renungkan apa pelajaran yang kamu pelajari hari ini. Ini tidak usah. Apakah kamu masih bingung? Nah, nanti ini bisa ditanyakan lewat WA. Perhatikan makanan di rumahmu. Apakah banyak sisa makanan dan sayuran? Banyak sisa sayuran dan lauk? Ini pertanyaan. Silakan dijawab. Apakah perlu ditulis di kertas? Ya, bisa ditulis di buku tugas. Menurutmu, apakah sikap kamu terhadap makanan di rumahmu? Ya, ini silakan ditulis di ini juga termasuk tugasnya. Dijawab secara jujur ya. Dijawab secara jujur. Apakah banyak sisa sayuran dan lauk? Nah, kalau tidak ya tidak gitu saja. Kalau di sini tidak, ya nanti bagaimana menurutmu sikap kamu terhadap makanan yang ada di rumahmu? Nah, kalau suka ya tulis suka, kalau tidak ya tulis tidak. Apakah kamu sudah ikut melestarikan hewan dan tumbuhan melalui cara kamu memperlakukan makanan dan minuman di rumah? Nah, kok ada hubungannya antara lauk dengan makanan dan minum makanan di rumah? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, misalnya pertanyaannya, apa hubungannya lauk dengan melestarikan hewan dan tumbuhan? Lah, lauk kamu kan berasal dari hewan, lauk kamu kan berasal dari tumbuhan. Kalau kamu misalnya menyanyiakan lauk kamu, apakah kamu termasuk orang yang melestarikan hewan dan tumbuhan? Melestarikan siapa? Nah, kita ulang lagi, melestarikan itu menjaga. Melestarikan itu menjaga. Saya tulis. Melestarikan, jelek ya tulisannya ya. Melestarikan itu sama dengan gampangnya itu menjaga. Menjaga apa? Menjaga hewan dan tumbuhan supaya tidak punah. Punah itu apa? Hilang sama sekali, hilang. Supaya tidak hilang secara keseluruhan, itu punah. Itu menjaga supaya tidak punah. Kalau kamu menyanyiakan makanan dan semua orang menyanyiakan makanan, kira-kira makanan akan hilang tidak ya? Misalnya karena dibuang-buang gitu ya. Nanti itu dijawab ini ya, jawab nanti. Dijawab di bukumu. Saya kira untuk bagian ini saya tutup dulu. Nanti saya lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Silakan kalau masih bingung diulang pembelajarannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.